Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-ayat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Jumat dikarenakan nikmat iman, nikmat Islam yang ada dalam hati kita, yang masih kuat, yang masih kokoh dan teguh berada dalam hati kita, sehingga patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam yang terdapat kokoh, kuat, istiqomah ada dalam hati kita semuanya. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kepada beliau sebagai suri tauladan, uswatun hasanah. Salawat ini pun kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang senantiasa terus mendukung, melanjutkan estafet perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa terus berpegang teguh atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita pun menyebarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib mengajak khusus kepada diri khatib, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas takwa yang sebenar-benarnya. Dan semoga ketakwaan ini menjadikan kita sebagai hamba Allah, insan yang utama, di mana orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, pada pembukaan khatib menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Qur'an, ialah ayat ke-6 surat Al-Baqarah, yang insyaallah untuk jamaah Masjid Al-Hidayah tentunya ayat ini sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang yang dia itu memiliki hati yang tertutup, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'andzartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Kalimat ini mengatakan kepada kita orang-orang kafir, orang-orang yang menutup hatinya tidak akan beriman bagaimanapun upaya kita, ikhtiar kita untuk mengajak mereka ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalaulah kita berdakwah, kepada siapa seharusnya kita berdakwah? Bukankah kita berdakwah semestinya mengajak kepada orang-orang yang belum mengenal Allah menjadi mengenal Allah? Dakwah adalah mengajak orang-orang yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah. Dakwah adalah awalnya dia tidak tahu siapa Tuhannya menjadi tahu siapa penciptanya. Dakwah adalah bagaimana dia sebelumnya tidak tahu untuk sholat, kita bagi tahu, kita beritahu bagaimana cara sholat.
Dakwah adalah tadinya dia tidak tahu bagaimana baca Al-Quran, sehingga kita pun beritahu dia bagaimana cara membaca Al-Quran. Kalau dakwah kita hanya dikhususkan untuk orang-orang yang sudah mengetahui Allah, lantas buat apa kita mengajak orang-orang yang sudah tahu kepada Allah? Bahkan kalau kita melihat dari sejarah, kisah-kisah para sahabat umpamanya, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mulia, di mana beliau termasuk kepada kelompok Khulafaur Rasyidin, salah satu sahabat di mana beliau adalah menjadi khalifah, dan beliau juga adalah orang yang salah satunya sudah ditetapkan bagian dari sahabat Rasulullah yang sudah punya tiket emas masuk surga bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab semula adalah orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat membenci dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad, sampai-sampai dia memiliki keinginan untuk membunuh Rasulullah. Bahkan membunuhnya pun tidak hanya menusukkan pedang ke perutnya, tetapi dia ingin memenggal kepala Nabi Muhammad SAW. Sosok yang sangat keras, sosok yang sangat mungkin keras kepala. Awalnya sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata saat beliau mendengar Surat Thaha ayat 1 dan 2 yang dibacakan oleh saudaranya, ternyata beliau luluh keimanannya. Bukankah dulunya beliau menolak tentang Islam? Bukankah dulunya beliau menolak tentang Nabi Muhammad? Bukankah dulunya beliau tidak mau mendengar sedikit pun ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabatnya? Tetapi Allah turunkan hidayah, dia mampu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia menjadi sahabat yang mulia, menjadi khalifah, menjadi salah satu sahabat yang sudah ditetapkan ataupun sudah ditentukan untuk masuk surga. Ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukankah beliau pun tadinya adalah orang yang kafir? Lantas kafir apa yang dimaksud oleh ayat ini? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Siapakah kafir yang dimaksud dalam ayat ke-6 surah Al-Baqarah ini? Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya tentunya kita mesti membuka kitab tafsir dari para ulama ahli tafsir yang memiliki keilmuan, kredibilitas, kedisiplinan ilmu yang sangat baik, sehingga mereka mengupas makna dalam Al-Quran berdasarkan dengan keilmuan yang sangat baik yang mereka miliki. Diambil dari kitab tafsir Ibnul Jauzi, di mana beliau mengatakan kepada kita yang dimaksud dengan kafir di sini ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama adalah nuzilat fi qawadatil ahzabi. Ayat ini diturunkan kepada pemimpin-pemimpin kelompok orang-orang kafir, di mana pemimpin-pemimpin kelompok ini merasa sombong sehingga mereka sudah tidak mau mendengarkan ataupun sudah tidak mau menyimak dakwah dari Rasulullah sebagai umatnya ataupun sebagai masyarakatnya. Saya adalah pejabat di Quraisy ini, saya adalah pejabat, saya adalah petinggi Quraisy, saya orang kaya, saya adalah pimpinan sebuah kelompok, sebuah suku. Kamu siapa Muhammad? Berani-beraninya kamu mendakwahi saya. Maka orang yang di sini, orang yang termasuk kategori orang yang sombong ini adalah orang yang menutup hatinya. Dia tidak mau mendengar, tidak mau bagaimana membuka hatinya untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang seperti ini dengan kesombongannya,
dia tidak akan mengikuti dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun keadaannya. Sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh tafsir Ibnu Jauzi mengatakan kepada kita, ayat ini diturunkan fi Abi Jahlin, kepada Abu Jahal, wa khamsatin min ahli baitihi, dan 5 orang di antara keluarganya. Maksudnya adalah Abu Jahal bersama 5 orang keluarganya, itu orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah. Saking bencinya kepada Rasulullah, maka dia tidak mau melihat sendalnya saja. Sendalnya sekalipun, sendal Rasulullah sekalipun dia tidak mau melihatnya. Bahkan dia sangat benci dengan bagaimana bentuk ataupun ada bekas-bekas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau melihatnya. Tetapi saking tidak sukanya Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat Abu Jahal bersama keluarganya itu kompak. Satu keluarga mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebenciannya sudah memuncak, sawa'un 'alaihim ma'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bagaimanapun kondisinya kita mengajak tidak akan mau. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ayat ini menyampaikan, ialah fi ta'ifatin minal yahudi, ialah satu suku, satu kelompok yang ada di kalangan Yahudi yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah salah satu pimpinan satu suku Quraisy di sana, di mana mereka satu suku ini tidak suka kepada Rasulullah. Dia benci kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah fi musyrikil Arab, ialah orang-orang yang musyrik, menyembah berhala di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Kalaulah kita mengambil hikmah tadabbur dari ayat ke-6 yang disamakan dengan tafsir Ibnu Jauzi di sini dari 4 kelompok tadi, maka kita mengambil kesimpulan, siapakah orang-orang yang menutup hati yang kalau kita memberitahu mereka tidak mau ikut, bagaimanapun keadaan kita untuk memberitahu mereka. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah orang-orang sombong. Jadi kalau di sini mengatakan adalah orang-orang sombong ini kalangan orang Yahudi, tapi bisa jadi sombong juga itu hadir dalam diri kita. Kalaulah kita sudah sombong, kita sudah merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling kaya, merasa diri paling berpengaruh, merasa diri paling cerdas ataupun paling yang lainnya, ada orang yang ngasih tahu dia berbuat kesalahan, dia tidak mau menerima. Kalau orang sudah merasa hebat, merasa kaya, contohnya kalau dia buang sampah sembarangan, ada anak kecil ngasih tahu, Pak, buang sampah sembarangan itu salah, maka dia mengatakan, kamu siapa? Berani-beraninya kamu ngasih tahu saya ini orang kaya di kampung ini, saya ini orang kaya di tempat ini, nggak tahu siapa saya ini yang membangun masjid, membangun jalan, membangun rumah-rumah semuanya saya. Kamu siapa berani menyalahkan saya? Orang kalau udah sombong kayak gitu, bagaimanapun dikasih tahu gak nurut. Yang kedua, orang yang sudah benci. Orang yang sudah benci, jangan, kalau di sini dikatakan Abu Jahal bersama para keluarganya. Tafsir ini mengatakan Abu Jahal bersama 5 keluarganya. Tapi bisa jadi sifat kebencian dari Abu Jahal bersama keluarganya itu datang kepada kita. Kalau dia sudah benci satu orang, jangankan lihat wajahnya. Ada motornya lewat saja ataupun motornya parkir di depan kita, dan pasti ditendang. Kenapa? Dia sudah benci ya? Kalau sudah benci mah susah sebenarnya juga. Sebaik apapun dia, setiap hari misalkan ngasih buah, ngasih satu apa, ngasih misalkan ke tetangga yang kalau tetangganya itu sudah tidak suka kepada dia, tidak akan beriman, tidak akan ikut. Karena kebencian yang sangat tinggi akan menutup hati. Maka yang ketiga, kenapa orang-orang musyrik disebutkan di sini? Orang-orang yang sudah putus asa. Mereka sudah tidak percaya kepada Tuhannya. Mereka meminta kepada berhala, kepada patung, kepada Lata dan Uzza, memohon, berikan aku A, berikan aku B, berikan aku C, tapi tidak kunjung datang. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, nampaknya Tuhan tidak ada.
diajak oleh kita kepada Allah, kepada Islam, yuk beriman pada Allah, yuk masuk Islam, dia akan bertanya, kalau aku masuk Islam, apakah Tuhanmu akan memberi apa yang aku minta? Tentu kalau kita sebagai orang mukmin akan mengatakan pasti, karena Allah akan mengijabah setiap doa. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berikan sekarang aku uang 20 miliar. Ternyata tidak. Nah, bohong. Orang yang sudah putus asa, bagaimanapun kita caranya berdakwah, tidak akan mampu, tidak akan beriman. Jadi yang ketiga itu orang yang sudah putus asa. Orang yang sudah putus asa dengan kondisi apapun, susah untuk diberitahu. Ada kisah, ini kisah nyata. Ada seorang dari kampung, dia ingin masuk ITB, kuliah di ITB. Dia belajar sungguh-sungguh sampai waktu tidur hanya 3 jam sehari. 3 jam dia belajar, dia ngisi tugas-tugas, dia masuk bimbel Ganesha. Dan apa yang terjadi? 3 tahun berturut-turut dia mencoba untuk masuk kuliah di ITB, tidak masuk juga. Dan dia sudah kecewa dan dia sudah berputus asa. Pada saat dia sudah berputus asa, kita beritahu Allah punya rencana lain di antara ini. Boleh jadi kamu nanti masuk universitas lain, ternyata engkau menjadi mahasiswa berprestasi, sudah kuliah di tempat yang lain, raihlah hikmah dari ketidakberhasilan ini. Apa yang terjadi? Saya sudah putus asa, nggak percaya. Saya udah berikhtiar semaksimal mungkin, tidur 3 jam sehari, belajar kesana kesini, ikut bimbel 3 tahun saya ikut ujian, gak masuk ke ITB. Mana manjada-wajada kayak gini, bohong. Mau percaya. Orang yang sudah putus asa, dia susah untuk dikasih tahu. Sawa'un alaihi ma'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada juga ini yang keempat, kalau orang sudah suka sekali, dia akan menutup hatinya untuk diberitahu. Ada orang, kamu jangan ke sana, di sana itu bahaya. Saking sukanya, dia berangkat saja. Tapi kalau kita lihat konteks ini, ujungnya adalah bagaimana konotasinya negatif. Berarti kalau begitu, tadabbur dari ayat ke-6 ini adalah janganlah kita menjadi orang sombong, janganlah kita menjadi orang yang saking benci banget kepada orang, janganlah kita menjadi orang yang berputus asa, terutama putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa, kita mohon ampun pada Allah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kita memiliki kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Insya Allah, sejauh kita bertobat, sejauh kita mohon ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni dosa kita. Jangan pernah mengira kepada Allah, ya Allah, kalau aku bertobat, pastikan Allah akan mengampuni. Pasti, insya Allah, karena Allah Maha Penerima Taubat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi, semoga Allah senantiasa memberkati kita, merahmati kita, memberikan maghfirah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Qad tamamna minal maqsudi faqdar hadits sini ya dal judi. Assalamualaikum.